Pengumuman Bu Megawati tanggal 21 April kemarin bertepatan dengan Hari Kartini itu mengejutkan banyak pihak. Banyak orang gak menyangka kalau Megawati akhirnya menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendirian. Dan banyak juga yang gak menduga pengumuman yang disampaikan Bu Mega itu bisa secepat itu. Saya juga kaget ketika ditelepon beberapa teman bahwa akan ada pengumuman besar di tanggal 21 karena para elit PDI Perjuangan mendadak dipanggil ke Jakarta, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, di sini saya mau cerita sedikit apa yang terjadi di balik layar sebelum pencalonan Ganjar Pranowo itu. Seru dan penuh dengan strategi seperti main catur antara dua master yang sangat berpengalaman. Sejak awal, pencalonan Ganjar Pranowo ditolak oleh beberapa elit di internal PDI Perjuangan. Ini bukan karena mereka itu nggak suka secara personal sama Ganjar, tetapi karena ada perintah bahwa di tahun 2024 ini waktunya Puan Maharani untuk bersinar. Puan harus bisa jadi presiden dengan kekuatan PDI Perjuangan yang punya privilege mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan siapapun. Kekuatan di internal PDI Perjuangan yang ingin mencalonkan Puan Maharani begitu kuatnya sehingga mereka bisa saja menyingkirkan siapapun yang ingin melawan di dalam. Tapi banyak juga kader-kader menengah yang melawan. Salah satunya adalah FX Rudy, mantan wali kota Solo yang sangat militan kepada Ganjar Pranowo. Dan bahkan dia sempat dihajar di internal PDI Perjuangan karena simbol dari kaos yang dia berikan ke Ganjar bergambar banteng celeng. Dan isu ketidaksolidan internal PDI Perjuangan ini dimanfaatkan benar oleh Prabowo Subianto. Dia lalu mengumpulkan beberapa partai dalam payung KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu. Prabowo ini pintar. Dia mengundang Jokowi selaku Presiden RI untuk hadir di acara dengan narasi KIB di bawah komando Jokowi. Caranya adalah dengan meminta Jokowi hadir di acara silaturahmi Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan di acara itulah dibangun narasi-narasi kalau Jokowi lah yang membentuk KIB, Jokowi lah yang merestui KIB, Jokowi ingin melawan Megawati dengan membangun koalisi bersama KIB. Siapa coba ketua umum partai yang gak hadir di acara KIB itu? Surya Paloh sudah pasti, dan Megawati juga tidak diundang, itu sudah pasti. Narasi bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto memang sudah disiapkan oleh Gerindra sejak lama. Foto-foto kebersamaan Jokowi dan Prabowo disebarkan oleh buzzer-buzzer yang memang disewa mahal. Masif banget penyebarannya sehingga mempengaruhi opini masyarakat kalau memang telunjuk Jokowi itu menuju ke arah Prabowo Subianto sebagai calon penggantinya. Dan kepopuleran Jokowi dimanipulasi dan dikapitalisasi untuk merebut para pendukung Jokowi masuk menjadi pendukung Prabowo Subianto. Kalau nanti KIB di bawah kepemimpinan Gerindra itu sudah kuat, maka ada waktunya untuk mengajak PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan Maharani sebagai calon wakil presidennya Prabowo. Nah, sampai di sini Prabowo merasa dia sudah di atas angin. Opini sudah terbentuk, simpati juga sudah terbangun, tinggal satu peluru lagi harus diluncurkan, yaitu menghancurkan nama Ganjar Pranowo sebagai lawan terkuat Prabowo Subianto. Dan momentum itu datanglah lewat Piala Dunia usia 20. Sejak awal, Prabowo itu sudah tahu kalau PDI Perjuangan akan menolak kedatangan Israel di Piala Dunia usia 20 karena alasan konstitusi. Ganjar Pranowo juga pasti menolak. Maka disiapkanlah proyektil ampuh untuk menghajar Ganjar. Proyektil ampuh itu datang dari seorang menteri yang, nggak usah lah disebutkan namanya, yang mengurusi masalah sepak bola di Indonesia. Si menteri ini, sebut saja dengan nama samarannya, Eto, adalah satu-satunya orang yang berhubungan dengan presiden untuk masalah sepak bola. Semua urusan sepak bola, presiden itu hanya mendengar dari dia. Dan si Eto ini tahu banget tentang itu dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi buat dirinya sendiri. Tawaran pun datang dari Prabowo. Kalau you bisa menghancurkan Ganjar Pranowo supaya surveinya anjlok, maka Eto bisa jadi calon wakil presiden yang potensial. Maka didesainlah sebuah alasan yang menghancurkan kepercayaan banyak orang terhadap PDI Perjuangan dan terutama kepada Ganjar. Alasan itu adalah FIFA membatalkan Piala Dunia usia 20 karena intervensi kepala daerah. Bukan masalah keamanan, bukan yang lain-lain, tetapi intervensi kepala daerah. Dan tentu saja telunjuk Eto itu mengarah kepada Koster dan terutama Ganjar Pranowo. Sukses besar dia. Survei Ganjar kemudian melorot dan Prabowo juga naik.
Eto mendapat nama dan jadi pahlawan, dipuja-puji banyak orang yang tidak paham akar permasalahan. Bahkan, kabarnya Pak Jokowi juga mau dipakai lagi dengan diminta hadir dalam gelar aksi pita hitam. Supaya gagalnya Piala Dunia usia 20 itu jadi makin menggelora, yang berarti panggung Prabowo dan Eto ini semakin besar. Untung saja Jokowi menolak hadir. Buzzer-buzzernya Eto, buzzer-buzzernya Prabowo, ditambah dengan simpatisan Anies Baswedan, terus-menerus menggunakan isu Piala Dunia usia 20 sebagai rudal-rudal untuk menghantam Ganjar. Banyak orang dan partai-partai akhirnya berpaling dari Ganjar dan merapat ke KIB. Ganjar Pranowo pada masa itu dia sendirian dengan hanya sedikit teman yang masih tetap militan. Dan disinilah harus diakui peran besar Megawati Soekarno Putri. Dialah kingmaker dari semua permainan catur ini. Ketika Mega sudah firm bahwa Ganjar adalah Soekarnois sejati dan bukan pemimpin yang haus kekuasaan dengan rayuan, maka Mega keluarkan senjata nuklirnya yang membuat gunjang-ganjing dunia persilatan, yaitu pengumuman kalau Ganjar Pranowo adalah calon resmi dari PDI Perjuangan. Maka kalang kabutlah Prabowo, Eto, dan partai-partai yang kemarin gabung di KIB. Prabowo bahkan sempat-sempatnya meluncur ke rumah Jokowi pada waktu Lebaran hanya untuk memastikan kepada para pendukung Jokowi kalau presiden itu masih mendukung dia. Buzzer-buzzernya Eto juga sigap dengan campaign kalau Eto paling cocok kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. KIB pecah, P3 langsung merapat ke Ganjar, PAN juga sedang bergolak. Bahkan Nasdem dikabarkan juga sedang berpikir ulang untuk calonkan Anies Baswedan. Semua sekarang merasa menjadi temannya Ganjar, saudaranya Ganjar, orang yang paling berjasa pada Ganjar. Mereka itulah orang-orang yang pada waktu Ganjar Pranowo ada di titik paling bawah, ikut menginjak-injaknya untuk mendapatkan nama. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan murni militan. Memang benar, saya jadi teringat kata-kata saudara Nabi, yaitu Ali bin Abu Thalib pada waktu ditanya seseorang. Ya Ali, begitu banyak temanmu, bisakah kau tahu berapa semua jumlah mereka? Dan jawaban Ali bin Abu Thalib begitu menohok. Nanti kuhitung semua di saat aku sedang dalam kesulitan. Orang banyak bilang, di dalam politik tidak ada teman sejati, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Tetapi kasus Piala Dunia usia 20 ini tanpa sadar menjadi sebuah ujian, bahwa teman sejati datang justru dari orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka murni mendukung bukan karena cuan, bukan karena jabatan, tetapi karena punya mimpi yang sama bagaimana memperbaiki semua masalah yang ada. Sudah mulai bisa dapat gambar besarnya? Sekarang kita sudah bisa angkat secangkir kopi bersama-sama.